Jadi kata Sayyidina Abdullah ibn Umar, lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uhu qila lahu fi shalah. Nabi manakala sangat ishtadda ini sangat, begitulah dia, sangat ishtadda. Jadi istadda umpama wija istadda atas itu sangat haus sekali, sangat sakit. Wija sakit. Jadi ketika itu tak dapat Nabi bergerak, tak dapat Nabi apa-apa, sakit. Ada mengatakan ay mard, sakit. Faqila lahu fi shalah. Nabi katakan, siapa nanti yang bisa, dikatakan siapa nanti yang akan memimpin salat ya Rasulullah, karena waktu akan masuk ini. Siapa nanti yang akan memimpin salat ya Rasulullah? Nabi sedang dalam keadaan sakit, sangat sakit sekali. Faqala, jadi sakit itu biasa, itu adalah juga ada pada Nabi SAW. Maka sifat Nabi, para Nabi a'rad basyariyah. Jadi jangan kita kira Nabi tak ada sakit, tak ada apa, enggak. Justru yang paling tinggi ujian itu adalah para Nabi. Lapar, haus, para Nabi yang paling banyak ujian itu. Maka disebutkan di hadis Nabi, asyaddun nas, yang paling balaul anbiya, di kalangan manusia yang paling tinggi ujiannya, musibahnya, itu para Nabi. Jadi kalau ada kita dapat ujian, dapat musibah, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian para Nabi. Jadi begitu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasu bala al anbiya, yang paling kuat sekali bala, maksudnya musibah, ujian dari kalangan manusia itu adalah al-anbiya, para nabi. Jadi para nabi, tengoklah Nabi Ayub, tengoklah Nabi Ibrahim. Ya Allah ya Karim, Nabi Ibrahim itu luar biasa. Belum lagi difitnah, menghancurkan dengan patung, kemudian dibakar dengan api. Kemudian apa lagi? Nabi Ibrahim diuji dengan membunuh, diuji dengan menyembelih anak. Luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai diusir, sampai dikucilkan, diboikot. Pokoknya para nabi yang paling tinggi ujian. Jadi kalau kita ni sedang diuji, belum ada apa-apanya dibanding dengan para nabi dan para auliyaus salihin. Qala, siapa nanti yang akan memimpin salat? Siapa nanti yang akan menjadi imam pada salat? Faqala muru Abu Bakrin fayusalli bin nasi. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kata baginda Nabi, umur, perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam. Yusalli bin nas ni salat dengan manusia, maksudnya perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam. Maksud perintahkan, yang memerintahkan Rasulullah, bukan orang lain. Jadi cara para sahabat berbicara kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakar, bahwa Nabi memerintahkan tuan untuk menjadi imam. Begitu dia. Karena yang disuruh Rasulullah ini diantaranya adalah istri daripada beliau sendiri, yaitu Sayyidah Aisyah, anak daripada Sayyidina Abu Bakrin. Jadi perintahkanlah, muru Abu Bakrin. Ini dalil yang paling kuat dijadikan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, anna Abu Bakrin afdalu minas sahabah. Abu Bakar itu sahabat yang paling mulia dibandingkan dengan sahabat yang lainnya. Maka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, susunan yang 4 itu tuh susunan tafdiliyah namanya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, maka afdaliyatus siddiq ala baqiyus sahabah alladzina hum afdalu min jami'il ummah. Abu Bakar terlebih afdal daripada segala sahabat. Para sahabat lebih afdal daripada segala umat. Jadi kita ni belum ada bandingannya dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum ada. Dan bahkan kita mendengar dari masyayikh kita, 500 orang wali-wali Allah yang saleh itu baru sama tandingannya dengan 1 orang sahabat Nabi.
500 orang ada di kampung kita, 500 orang wali-wali Allah yang saleh, itu baru bandingannya dengan 1 orang sahabat Nabi. Jadi tidak ada tandingan kita dengan sahabat Nabi. Maka layak Allah memuji dalam Al-Quran, radhiyallahu an wa radu'an. Jadi Abu Bakar sahabat yang paling mulia. Itu dalil, maka Nabi meninggal dunia, Abu Bakarlah Khalifatul Rasyidin yang pertama. Nabi tidak menyuruh Sayyidina Ali, Nabi tidak menyuruh Sayyidina Utsman, Nabi tidak menyuruh Sayyidina Umar, dan bahkan Nabi tidak menyuruh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas yang lebih faham tentang Quran. Nabi tak menyuruh qari. Abdullah bin Mas'ud qari Nabi, Abi Musa Asy'ari qari Nabi, Ubay bin Ka'ab itu qari Nabi, itu orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Tapi untuk menjadi imam tidaklah qari yang disuruh Rasulullah, tapi Nabi menyuruh adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bukanlah qari. Abu Bakar juga bukan orang yang bagus dan indah suaranya, yang paling banyak mengetahui tentang asbabun nuzul ayat, tapi Abu Bakar disuruh oleh Rasulullah. Ini menandakan bahawa pemimpin itu yang lebih cocok adalah Abu Bakar, yang tua, yang berwibawa dan yang disegani. Abu Bakar orang yang disegani. Begitu dia. Jadi bukan tak ada, bisa saja Nabi memerintahkan, perintahkan saja Abdullah bin Mas'ud jadi imam, suaranya Masya Allah. Udah perintahkan saja Abi Musa Asy'ari, Abi Musa Asy'ari jadi imam. Ya Allah ya Karim, kalau Abi Musa Asy'ari jadi imam di masa kita, mungkin sodo kita di masjid ini mungkin lupa membaca Al-Fatihah, saking merdunya suaranya. Bayangkanlah saking merdunya suaranya. Burung saja, burung yang sedang terbang itu hinggap nih. Hinggap, cepat, hinggap. Sehingga kata sahabat, kalau Abu Musa Asy'ari membaca Quran, baru saja membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita sudah melihat burung yang berjejeran di dahan. Habis dahan tadi oleh burung saja, karena menikmati suara daripada Abi Musa Asy'ari. Jadi kalau Abi Musa Asy'ari imam lah, kita makmumnya, mungkin banyak kita makmum ni mengulang semayang, dah pun tak membaca Fatihah, kena lupa baca Fatihah. Begitu dia. Ustaz Kandra aja tadi imam banyak je yang hampir lupa baca Fatihah. Ini Abi Musa Asy'ari. Apa hendaknya merdunya suaranya, Masya Allah tabarakallah. Tapi itukah yang dijadikan imam oleh Rasulullah? Itukah disuruh imam oleh Rasulullah? Tidak, Abu Bakrin. Itu dalil ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nabi meninggal dunia, yang menjadi imam, al-imamu fi salah, maka disebutkan imam di salat saja itu yang disuruh Abu Bakar. Fakaifa, maka bagaimana lebih-lebih lagi dengan imam di dunia. Maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika itu langsung manut. Ada yang mencoba menghembus-hembuskan, engkau sajalah khalifah, engkau sajalah. Kan orang Madinah mencari pula khalifah, orang-orang Makkah cari pula. Akhirnya Sayyidina Umar, para terdekat, ring-ring satunya Rasulullah SAW, itu memang mengangkat daripada Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Kata Sayyidina Umar, rajulun akhtarun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lidinana ala nardahu lidunyana. Bagaimana mungkin orang, kata Sayyidina Umar, ini penutup kalimat Sayyidina Umar, karena sudah mulai banyak fitnah, mulai dari munafik memasukkan fitnah, Yahudi Madinah memasukkan fitnah. Udah, jangan si Abu Bakar lagi, dah tua begini dia, orang terdekat Nabi. Udah, si fulan sajalah, ente sajalah Umar. Udah, Ali sajalah, kerabat Nabi SAW. Dah, si fulan. Umar terakhir berbicara, yang juga berwibawa, orang yang disegani, orang yang ditakuti. Apa kata Sayyidina Umar? Rajulun, laki-laki yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lidinana, untuk agama kita. Ala nardahu, tak mungkin kita tidak redha kepadanya, lidunyana, untuk dunia kita. Pemimpin kan dunia nih. Untuk akhirat saja Nabi suruh Abu Bakar jadi imam. Itu berkaitan antara manusia dengan Allahu Rabbun Jalla Jalaluh. Kalau antara manusia sesama manusia, tentu lebih redha lagi. Akhirnya orang-orang tak ada sanggup berbicara lagi. Khalifah Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Orang yang paling mulia, As-Siddiq. Tak ada gelar yang lebih mulia, lebih tinggi daripada gelar As-Siddiq. Nabi menyematkan As-Siddiq karena tidak ada ragu sedikit pun terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sam'an wa ta'ah, walaupun dia tak melihat, tapi karena sam'an wa ta'ah, Abu Bakar As-Siddiq pun beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak butuh dalil. Itu yang disebut dengan kemarin itu Isra Mi'raj. Tak nampak. Abu Bakar tak pergi Isra Mi'raj. Abu Bakar tak nampak. Tapi balik Nabi Isra Mi'raj, Nabi langsung ceritakan ke Abu Bakar. Abu Bakar langsung sam'an wa ta'ah, langsung percaya. Abu Jahal dengan Abu Lahab lah yang minta dalil. Mana tandanya? Apa barang langit yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Itu Abu Jahal je Abu Lahab. Jadi kalau ada orang yang banyak-banyak tanya, mana tanda, mana dalil, mana apa, itu tak lebih dari Abu Jahal Abu Lahab tu. Kalau lah Islam lah, iman aja lah lagi, percaya, tasdik, sidik, dah selesai masalah. Nak mesti harus ditanya mana apa benda langit yang kau bawa turun Muhammad? Abu Jahal itu. Apa? Aku dapat perintah solat 50 waktu menjadi 5 waktu sehari semalam. Itu cerita je tu nyanyi Abu Jahal je Abu Lahab. Dunia. Alhamdulillah Allah tanamkan iman di dalam dada kita. Faqala, jadi Abu Bakar disuruh jadi imam. Muru, perintahkanlah Abu Bakar untuk jadi imam. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidah Aisyah, anak dari Abu Bakar, istri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq, idza qara'a ghalabahu al-buka. Kata Nabi, kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Abu Bakar tu orang yang paibu hati. Abu Bakar tu laki-laki yang paibu hati, raqiq, yang lembut hatinya. Itu Abu Bakar yang paibu hati, yang lembut. Idza qara'a ghalabahul buka, apabila beliau membaca Quran, maka kalah Quran tadi oleh tangisannya. Kuat nanti suara menangisnya lagi daripada suara baca Qurannya. Saking lembutnya, mudah menangis. Orang tua-tua kita kan itu, kalau lah tersinggung menangis, terketik hati menangis, ibu hati menangis, dia penangis, raqiq. Apakah berubah Rasulullah dengan ucapan Sayyidah Aisyah? Tidak. Faqala, justru apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muruhu fayusalli. Ayo perintahkanlah Abu Bakar fayusalli, maka solatlah Abu Bakar bersama manusia atau bersama jamaah. Itu dia. Jadi dalam satu riwayat yang lain Sayyidah Aisyah berkata, inna Abu Bakrin idza qama maqamaka lam yusmi'in nas minal buka. Abu Bakar pula yang engkau suruh ya Rasulullah untuk menggantikan posisimu, la yasma'un nasa minal buka, tak terdengar oleh manusia nanti kalau Abu Bakar ni jadi imam. Al-Fatihahnya tak terdengar oleh orang, bacaannya tak terdengar karena suara tangisan dia lebih kuat. Faqala muruh fayusalli. Tetap Nabi mengatakan, dah perintahkanlah Abu Bakar untuk solat. Itu dia. Jadi nampak kita jelas Abu Bakar adalah orang yang mulia dunia wal akhirah. Tak ada orang yang segembira Abu Bakar. Maka disebutkan siapa orang yang paling mulia dan paling gembira di dunia ini? Yang paling gembira dan bahagia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika di dunia bersama Rasulullah, sampai di akhirat, sampai di kubur juga bersama Nabi, sampai meninggal dunia, sampai pun di akhirat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mulia itulah yang dihina oleh Syiah. Orang yang mulia itulah yang dikecilkan oleh Syiah. Orang yang mulia itulah yang dijelek-jelekkan oleh Syiah. Maka bagaimanapun tetap kita mengatakan Syiah adalah aliran sesat. Syiah adalah sesat karena menghina daripada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu nih. Apakah Syiah ni sampai ke tahap kafir, Ustaz? Di situ baru ada khilaf ulama. Tapi kalau sesat Syiah, jelas mereka sudah keluar daripada yang jalur yang hak. Tidaklah ahlu sunnah wal jamaah. Habis hadis pertama. Hadis yang kedua.
Wa an Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf. Ini tentang keutamaan, masih keutamaan menangis ini. Sampai ada sahabat nak jadi makan dek menangis. Ya Allah. Ikut kalau awak nak ada cerita nangis, jom makan lalu je kalau sahabat Nabi nak. Faqala an Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf, anak dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf as-sabiqun al-awwalun. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi yang cukup banyaklah penderitaan yang beliau alami selama di Mekah. Ketika di Madinah menjadi orang kaya besar, orang kaya hebat. Sampai ingat cerita kita, telinganya dipotong oleh siapa? Oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal dipotong telinga Abdurrahman bin Auf disebabkan karena Abdurrahman bin Auf membaca Quran di Ka'bah ketika itu. Orang yang hidupnya dengan kemiskinan tapi pandai berdagang itu membuat dia menjadi orang yang terkaya di Madinah setelah Islam. Jadi Nabi hijrah ke Madinah, Abdurrahman pun ikut hijrah ke Madinah. Dikeluargakan, dijadikanlah dia bagian dari keluarga Sa'ad, apa itu lupa kita, cuman punya kedai orang kaya. Jadi kata orang kaya Madinah ni, ambillah kedai aku ini untuk engkau ya Abdurrahman. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak. Kata Abdurrahman bin Auf, jangan engkau berikan kepada aku kedai daripada kedaimu, tapi cukup engkau tunjuki kepadaku di mana pasar yang ramai. Di mana pasar yang ramai, pasar yang besar. Oh, pasar yang ramai ada di sana. Nah, pergi Abdurrahman bin Auf ke sana berdagang. Jadi akhirnya Abdurrahman bin Auf menjadi orang terkaya. Jadi banyak sudah ada terkumpul sedikit harta, niat menikah pun ada. Datang minta izin ke Rasulullah untuk menikah. Jadi kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menikah. Jadi kata Nabi, apa yang engkau berikan mahar, maksudnya apa yang engkau jadikan mahar? Alhamdulillah aku memiliki sedikit dinar. Jadi kata Nabi, okey, lakukanlah, undang orang dan walaupun menyembelih kambing. Jadi walau bisyah itu walau menyembelih kambing. Jadi sembelih kambing itu dulu itu yang paling terakhir pilihan itu. Gitu. Walaupun sembelih kambing. Jadi apa pun walau sembelih kambing. Tentang tamu lagi. Kata Nabi apa? Sambutlah tamu dengan mulia walaupun dengan menyembelih kambing. Jadi menyembelih kambing itu barang yang paling kecil tu, Pak. Dia awaknya yang bayu-yuwano menyembelih kambing. Sekampung orang diundang, kalau dulu orang biasa saja. Tamu datang sembelihkan kambing. Kan tamu datang berapalah disembelihkan kambing. Ya kalau dia awaknya walaupun menyembelih ayam atau setidaknya gorenglah telur ayam, begitu dia. Kalau dulu sembelihkanlah kambing. Kambing itu biasa, barang yang paling kecil, barang yang paling terakhir. Walau bisyah, kata Nabi. Walaupun engkau dengan menyembelih kambing, sembelihkanlah kambing. Walaupun walimah, walaupun dengan sembelih kambing, lakukanlah walimah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibrahim? Bahwa ayahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bahwa ayahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bit'am, didatangi makanan. Abdurrahman bin Auf ni termasuk orang yang mulia ni. Nabi sekali makmum yang jadi makmum. Mohon maaf, Nabi 2 kali pernah jadi makmum. Tapi yang masbuk Nabi pernah. Nabi sekali pernah masbuk. Kapan itu? Itulah bersama Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau ada orang bilang Nabi tak pernah masbuk, Nabi pernah masbuk loh. Nabi pernah masbuk ketika terjadi perang Tabuk. Jadi balik dari situ kalau tak salah, entah mau berangkat dalam Muwatta. Imam Malik sudah kita bahas hadisnya. Jadi Imam Malik ini Nabi SAW buang hajat. Jadi Nabi buang hajat agak jauh gitu, subuh buang hajat. Jadi karena kelamaan Nabi buang hajat,
Sahabat khawatir nanti jangan-jangan Nabi salat di sana, akhirnya kita nanti salat di luar waktu. Akhirnya para sahabat pun salat. Yang jadi imam adalah Abdurrahman bin Auf. Baru 1 rakaat Nabi pun muncul, Nabi pun tiba. Nabi tiba langsung pula lah Nabi mengikut kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi kata sahabat ketika itu, ada sahabat yang membatalkan kalau nak salah. Ada Nabi ngapa pula gitu? Ngapa pula mengikut Abdurrahman bin Auf? Tak boleh, nak apa? Ada sahabat ketika itu kemudian kata Nabi, apa kau batalkan? Ikut kata Rasulullah, salli bin nas, salat. Ayo salat kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya salat. Ketika itu setelah selesai salat, Abdurrahman bin Auf memandang rupanya berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdurrahman bin Auf, banyak sahabat mengatakan, ayasihus salahana, adakah sah salat kami ya Rasulullah? Kata para sahabat, salah, karena Nabi yang jadi makmum. Jadi Nabi yang jadi makmum, Nabi pula yang masbuk. Sah. Itu kalau salat itu kalau sudah mulai kalimat Allahu Akbar, tidak ada presidennya, tak ada gubernurnya, tak ada wali kotanya, pejabat apa tak ada, seluruhnya sama di hadapan Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Cuman Allah yang maha besar. Itu dia. Jadi pernahkah Nabi masbuk? Pernah. Siapa yang jadi imam? Abdurrahman bin Auf. Itu dia. Satu lagi Nabi jadi makmum, siapa yang jadi imam? Abu Bakar. Tapi ada yang mengatakan dua tentang syarahan hadis itu, bahawa Nabi bukanlah makmum daripada Abu Bakar, karena tempat Nabi berada di sebelah kirinya Abu Bakar, bukan di belakangnya Abu Bakar. Ada yang mengatakan ya Nabi makmum kepada Abu Bakar, karena pergerakan salat Abu Bakar juga diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdurrahman ibn Auf, anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bit'am, dihidangkan makanan. Wa kana saima, dan beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Dihidangkan makanan dan beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi beliau berpuasa, dihidangkan makanan. Tapi walaupun seperti itu, dia akan memakan. Jadi karena puasa itu adalah puasa sunnah, karena sudah dihidangkan makanan, beliau akan memakan. Faqala, jadi berceritalah, tiba-tiba saja beliau berucap, Abdurrahman bin Auf ini. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Kutila Mus'ab ibni Umair, terbunuhnya Mus'ab ibni Umair radhiyallahu ta'ala an. Mus'ab ibni Umair terbunuh, dan padahal beliau itu lebih mulia daripada aku, kata Abdurrahman bin Auf. Saking tawaduknya para sahabat Nabi. Ketika beliau meninggal dunia itu, beliau orang mulia, beliau ahli ibadah, Mus'ab ibni Umair, tapi falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah. Tidak diperoleh daripadanya ma yakfinu fihi illa burdah, untuk mengkafaninya kecuali cuma satu selendang saja. Tidak ada yang bisa untuk dikafani, padahal dia orang mulia, ahli ibadah. Tapi ketika meninggal dunia, tidak ada yang bisa untuk dijadikan pakaian, kain untuk mengkafaninya. Selendang saja cuman. Idza ghutiya biha ra'suhu badat rijlahu. Kalau ditutup bagian kepala, kakinya nampak. Pendek selendangnya. Wa in ghutiya biha rijlahu bada ra'suh. Kalau ditutup bagian kaki, kepala pula yang nampak. Dia orang mulia, dia orang yang meninggal syahid dalam perang. Yang membunuhnya itu kan Abdurrahman ibni Qutaibah namanya. Abdurrahman bin Qutaibah itu membunuh Mus'ab ibni Umair ini, menganggap Mus'ab ibni Umair ini Rasulullah. Yazunnu annahu Rasulullah, dia menyangka itu Muhammad dari belakang. Rupanya dibunuh, rupanya ternyata ditusuk, ternyata bukanlah Rasulullah, dan ternyata tetapi Mus'ab ibni Umair. Jadi membunuhnya itu Abdurrahman bin Qutaibah. Orang baik, orang alim, ahli ibadah, meninggal dalam perang lagi.
tapi ketika meninggal dunia tidak ada kain yang dijadikan kecuali cuma selendang. Ditutup kepala nampak kaki, ditutup kaki nampak kepala. Jadi apa kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Thumma busita lana minad dunya ma busita. Kita hari ini, dulu tu karena memang tidak ada kain lagi. Kita hari ini sudah Allah beri rezeki yang luas. Allah beri kenikmatan. U'tina minad dunya ma a'tina. Kita ni seluruhnya Allah berikan dunia kepada kita. Nak apa? Nak mobil mewahkah kita? Nak rumah mewahkah kita? Nak makanan yang nikmatkah kita? Ada hari ini, kata Abdurrahman bin Auf. Kemudian apa kata Abdurrahman bin Auf? Qad khashina an takuna hasanatatnya ajjilat lana thumma ja'ala yabki hatta taraka at-ta'am. Aku khawatir, aku takut, kata Abdurrahman bin Auf, ma an takuna hasanatuna ujjilat lana. Kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang kita terima hari ini, kata Abdurrahman bin Auf, aku khawatir itu ujjilat lana. Itu kenikmatan kita mestinya besok kita dapat, ternyata hari ini Allah beri. Allah kasihkan sekarang, kata Abdurrahman bin Auf, aku khawatir nanti kita tak menerima ini lagi. Itu yang khawatirnya. Allah beri sekarang dengan kenikmatan dunia, dengan nikmat makanannya, mobilnya, kendaraannya, rumahnya, hartanya, kita nikmati seluruhnya hari ini. Aku khawatir, kata Abdurrahman bin Auf, itu Allah segerakan untuk kita yang mestinya besok kita peroleh. Tapi karena sudah kita peroleh hari ini, besok tak kita dapatkan lagi. Thumma ja'al yabki, menangis Abdurrahman bin Auf sejadi-jadinya dengan orang yang hadir. Wa taraka ta'am, dan makanan pun tak jadi dimakan. Itu dia. Nak terbayang leh. Nak ada pek besok kenikmatan lagi apa lagi gunanya lagi. Menangis. Kalau nangis tak ada tiba seluruh makan. Itu dia. Ya Allah ya Karim. Terfikir nak ada bapak ibu-ibu, kenikmatan kita ke janjan itu kenikmatan kita yang besok. Tapi Allah segerakan sekarang seluruhnya. Itu terfikir oleh Abdurrahman bin Auf. Khashina an takuna hasanatina ujjilat lana. Allah segerakan. Ini termasuk tangisan Imam Malik ketika berbuka di Masjid Nabawi. Imam Malik ketika berbuka di puasa Ramadan, Imam Malik menangis. Tak jadi kecuali cuma minum satu kurma dan seteguk air saja. Hidangan banyak dihidangan. Ulama besar, Imamul A'zam, ulama dunia mengaji hadis kepada Madinah kepada Imam Malik. Dulu di zaman Imam Malik waktu itu banyak hidangan mewah, lezat, kenikmatan luar biasa. Ketika nak berbuka itu langsung dia ingat Rasulullah. Nabi dulu berbuka cuma dengan satu biji kurma dengan seteguk air. Tak ada lagi Nabi makan. Bukan tak memau Nabi memakan, memang makanan itu tak ada. Aku makan dengan kenikmatan, dengan kelezatan, tetapi akhlakku, tetapi ibadahku jauh daripada ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku malu, kata Imam Malik, aku memakan makanan ini padahal aku tidaklah layak dalam memakannya. Itu dia. Jadi inti hadis ini adalah bahawa Abdurrahman bin Auf mengajarkan kepada kita bahawa ingat-ingat jugalah tentang hari akhirat. Jangan kita lalai dengan dunia kita. Jangan kita sampai meninggalkan perintah-perintah daripada Allah dan bahkan menyepelekan daripada sunnah Rasulullah disebabkan karena hubbud dunia, disebabkan karena cinta kita kepada dunia. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك توبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. فذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطرتها واحملنا على النجاة منها ومن التفكر في طرائقها وامح من قلوبنا حلا ومن اجتنيناه منها واستبدلها بالكراهة لها وطعم لما هو ضدها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
benar. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.